Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Putra dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Muara Bungo. Saya di sini untuk mempresentasikan makalah dengan judul Sistem Koloid. Pertama-tama saya tampilkan daftar isinya. Di sini saya akan membahas 5 tahap penjelasan, yaitu pengertian koloid, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, cara membuat koloid, dan koloid pada kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama-tama pengertian koloid. Oke, pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Ukuran zat yang didispersikan berkisar 1 nanometer hingga 1 mikrometer. Contohnya jika kita campurkan susu, misalnya susu instan dengan air, ternyata susu larut, tetapi larutan itu tidak bening melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Hasil penyaringan tetap keruh. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen. Akan tetapi, jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel lemak susu yang tersebar di dalam air. Maka campuran seperti inilah yang disebut koloid. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis koloid. Penggolongan sistem koloid didasarkan pada jenis, fase pendispersi, dan fase terdispersi. Berikut ada 5 jenis penggolongan sistem koloid. Yang pertama, aerosol. Yang kedua, sol. Yang ketiga, emulsi. Yang keempat, buih. Yang kelima, gel. Yang pertama, aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas yang disebut aerosol. Dan kedua, sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Contohnya putih telur, air, lumpur, tinta, dan lain-lain. Yang ketiga, emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi ke dalam zat cair lain disebut emulsi. Sedangkan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat disebut emulsi padat, dan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam gas disebut emulsi gas. Syarat terjadinya emulsi yaitu kedua zat cair tidak saling melarutkan. Dan yang keempat, buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Sedangkan sistem koloid dari gas terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Buih digunakan dalam proses pengolahan biji logam dan alat pemadam kebakaran. Contohnya buih cair, krim kocok, busa sabun. Contohnya buih padat itu lava dan biskuit. Yang kelima, gel. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat dan bersifat setengah kaku disebut gel. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium dispersinya sehingga terjadi koloid yang agak padat. Contohnya gel itu adalah agar-agar, semi sepatu, mutiara, dan mentega. Contohnya sistem koloid dapat dikelompokkan seperti tabel berikut. Baiklah, lanjut pada bagian ketiga, yaitu sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, elektroforesis. Yang keempat, absorpsi. Yang kelima, koagulasi. Yang keenam, koloid liofil dan koloid liofab. Yang ketujuh, dialisis. Dan yang kedelapan dan terakhir, koloid lindung. Oke, kita bahas pada yang pertama, sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall, yaitu cara yang paling mudah untuk membedakan suatu campuran merupakan larutan koloid atau suspensi adalah menggunakan sifat efek Tyndall. Jika seberkas cahaya dilewatkan melalui suatu sistem koloid, maka berkas cahaya tersebut kelihatan dengan jelas. Hal itu disebabkan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid di dalam, seperti itulah yang disebut efek Tyndall koloid. Istilah efek Tyndall
didasarkan pada nama penemuan, yaitu John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893, seorang ahli fisika Inggris. Lanjut yang kedua, Gerard Brown. Dengan menggunakan mikroskop ultra, mikroskop optik yang digunakan untuk melihat partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel koloid dapat bergerak terus-menerus. Gerakannya patah-patah, zigzag, dan arahnya tidak menentu. Gerak sembarang seperti ini disebut gerak Brown. Gerak Brown ditemukan oleh seorang ahli biologi berkebangsaan Inggris, Robert Brown, pada tahun 1773 sampai 1958, pada tahun 1827. Gerak Brown ini terjadi akibat adanya tumbukan yang tidak seimbang antara partikel-partikel koloid dengan molekul-molekul pendisrupsinya. Gerak Brown akan makin cepat jika partikel-partikel koloid makin kecil. Gerak Brown adalah bukti dari teori kinetik molekul. Oke, lanjut yang ketiga, elektroforesis. Koloid yang ada yang netral dan ada yang bermuatan listrik. Bagaimana mengetahui suatu koloid bermuatan listrik atau tidak, dan mengapa koloid bermuatan listrik? Jika partikel-partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik, berarti partikel-partikel koloid tersebut bermuatan listrik. Jika sepasang elektrod dimasukkan ke dalam sistem koloid, partikel koloid yang bermuatan positif akan menuju elektrode negatif, katode, dan partikel koloid yang bermuatan negatif akan menuju elektrode positif, anode. Pergerakan partikel-partikel koloid dalam medan listrik ke masing-masing elektrode disebut elektroforesis. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Lanjut yang keempat, absorpsi. Suatu partikel koloid akan bermuatan listrik apabila terjadi penyerapan ion pada permukaan partikel koloid tertentu. Contohnya, koloid FeOH3 dalam air akan menyerap ion H+ sehingga bermuatan positif. Sedangkan koloid AS2S3 akan menyerap ion-ion negatif. Kita tahu bahwa peristiwa ketika permukaan satu zat dapat menyerap zat lain disebut absorpsi. Berbeda dengan absorpsi, pada umumnya penyerapan yang hanya sampai ke bagian dalam wilayah permukaan satu zat. Suatu koloid akan mempunyai kemampuan mengabsorpsi ion-ion. Hal itu terjadi karena koloid tersebut mempunyai permukaan yang sangat luas. Sifat absorpsi partikel koloid ini dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut: pemutihan gula pasir, pewarnaan serat wol atau kapas dan sutra, penjernihan air, obat, alat pembersih, sabun, maksudnya koloid tanah liat dan koloid tanah liat yang mampu menyerap koloid humus. Oke, lanjut yang kelima, koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel-partikel koloid. Proses koagulasi ini terjadi akibat tidak stabilnya sistem koloid. Sistem koloid stabil bila koloid tersebut bermuatan positif atau bermuatan negatif. Jika muatan pada sistem koloid tersebut dilucuti dengan cara menetralkan muatannya, maka koloid tersebut menjadi tidak stabil lalu terkoagulasi, menggumpal. Maksudnya, koagulasi dengan cara menetralkan muatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penambahan zat elektrolit, dan kedua, mencampurkan koloid yang berbeda muatan. Contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dalam industri. Contohnya, yang pertama, pembentukan delta di muara sungai. Yang kedua, penggumpalan lateks koloid karet. Yang ketiga, sol tanah liat berbentuk lumpur. Oke, lanjut yang keenam, koloid liofil dan koloid liofil. Adanya sifat absorpsi dan terdispersi dengan fase padat terhadap mediumnya dengan fase cair. Maka kita mengenal dua jenis sol, yaitu sol liofil dan sol liofil. Sol liofil ini adalah sol yang zatnya terdispersinya akan menarik dan mengabsorpsi molekul mediumnya. Sol liofil ialah sol yang zat terdispersinya tidak menarik dan tidak mengabsorpsi molekul mediumnya. Oke, lanjut. Bagian ketujuh, dialisis. Untuk menghilangkan ion-ion pengganggu kestabilan koloid pada proses pembuatan koloid,
Dilakukan penyaringan ion-ion tersebut dengan menggunakan membran semi permeable. Proses penghilangan ion-ion pengganggu dengan penyaringan menggunakan membran atau selaput semi permeable disebut dialisis. Oke, lanjut ke 8, koloid pelindung. Untuk sistem koloid yang kurang stabil, perlu kita tambahkan suatu koloid yang dapat melindungi koloid tersebut agar tidak terkoagulasi. Koloid pelindung ini akan membungkus atau membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang dilindungi. Koloid pelindung ini sering digunakan pada sistem kulit tinta, cat, es krim, dan sebagainya. Baiklah, kita masuk pada tahap keempat, yaitu cara membuat koloid, ya, bagian keempat ya. Oke, jika kita atau sebuah industri akan memproduksi suatu produk berbentuk koloid, bahan bakunya adalah larutan partikel berukuran kecil atau suspensi partikel yang berukuran besar. Didasarkan pada bahan bakunya, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondensasi. Kondensasi adalah pembuatan koloid dari partikel kecil larutan menjadi partikel koloid. Proses kondensasi ini didasarkan pada reaksi kimia, yaitu melalui reaksi redoks hidrolisis. Maksudnya reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan pergantian pelarut. Contohnya reaksi redoks dan contohnya reaksi hidrolisis dan contoh reaksi dekomposisi rangkap dan contoh reaksi pergantian pelarut. Baiklah, cara kedua. Cara kedua adalah dispersi. Dispersi adalah pembuatan partikel koloid dari partikel kasar suspensi. Pembuatan koloid dengan dispersi meliputi cara mekanik, peptisasi, busur Bredig, dan ultrasonik. Yang pertama, proses mekanik. Proses mekanik adalah proses pembuatan koloid melalui penggerusan atau penggilingan untuk zat padat serta dengan pengadukan atau pengocokan untuk zat cair. Setelah diperoleh partikel yang ukurannya sesuai dengan bentuk koloid, kemudian didispersikan ke dalam medium dan dispersinya, contohnya pembuatan belerang. Yang kedua, peptisasi. Peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan menggunakan zat kimia, zat elektrolit, untuk memecah partikel besar atau kasar menjadi partikel koloid. Contohnya proses pencernaan makanan dengan enzim dan pembuatan sal belerang dari endapan nikel sulfida. Yang ketiga, busur Bredig. Busur Bredig ialah alat pemecah zat padatan logam menjadi partikel koloid dengan menggunakan arus listrik tegangan tinggi. Caranya adalah dengan membuat logam yang hendak dibuat solnya menjadi dua kawat yang berfungsi sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam air. Kemudian diberi loncat listrik di antara kedua ujung kawat. Yang keempat, suara ultrasonik. Cara ini hampir sama dengan cara busur Bredig, yaitu sama-sama untuk pembuatan logam. Kalau busur Bredig menggunakan arus listrik dengan tinggi, maka cara ultrasonik menggunakan energi bunyi dengan frekuensi sangat tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. Baiklah, lanjut pada tahap kelima, yaitu koloid pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, sistem koloid banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang sangat penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampurkan zat-zat yang tidak dapat dilarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi skala besar. Berikut ini adalah tabel aplikasi koloid. Oke, berikut ini adalah penjelasan mengenai aplikasi koloid, yaitu yang pertama untuk pemutihan gula, yang kedua penggumpalan darah, yang ketiga penjernihan air. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi sistem koloid ini mengenai presentasi makalahnya. Selebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang ragu-ragu. Maka dari itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.